Oke, semuanya berawal dari satu misteri modern di media sosial. Sebuah suara aneh yang, percaya atau enggak, berhasil menghidupkan lagi pertanyaan kuno tentang salah satu kepunahan paling dramatis dalam sejarah planet kita. Coba deh bayangin, Anda lagi santai di rumah, terus tiba-tiba dengar suara ini dari luar. Ngeri kan? Nah, sebuah video viral baru-baru ini nunjukin suara auman misterius dan bekas cakaran yang aneh banget. Internet ya jelas, langsung heboh. Ada yang bilang ini kerjaan hantu, tapi sebagian lainnya punya dugaan yang jauh lebih prasejarah. Dan dari satu misteri ini muncul dua kemungkinan yang sama-sama gilanya. Teori pertama, dinosaurus tuh nggak pernah benar-benar punah, mereka cuma sembunyi. Teori kedua, yang lebih ekstrim, mereka emang nggak pernah ada dari awal. Hari ini, kita akan coba bedah keduanya. Mana sih yang lebih masuk akal? Tapi, sebelum kita loncat ke teori-teori konspirasi yang liar itu, kita perlu paham dulu cerita resminya. Apa sih kata sains tentang akhir dari era dinosaurus? Cerita yang diterima sains dimulai di sini. 66 juta tahun yang lalu, sebuah asteroid raksasa selebar 12 km menghantam bumi di lepas pantai Meksiko. Bencana ini memicu kepunahan massal yang mengakhiri zaman dinosaurus. Setidaknya, begitulah cerita yang kita tahu selama ini. Tabrakan dahsyat itu jadi penutup dari 186 juta tahun kekuasaan dinosaurus. Sebuah era yang super panjang, membentang dari periode Trias, lalu Jura, sampai Kapur. Zamannya para raksasa ikonik seperti T-Rex menguasai bumi. Yang luar biasa, selama ribuan tahun peradaban manusia, kita sama sekali nggak tahu mereka pernah ada. Sampai akhirnya di awan abad ke-19 di Inggris, saat sebuah gigi raksasa ditemukan secara nggak sengaja. Penemuan inilah yang akhirnya melahirkan nama yang kita semua kenal, dinosaurus, yang artinya kadal yang mengerikan. Oke, sekarang investigasi kita dimulai. Petunjuk pertama. Gimana kalau kepunahan massal itu nggak memusnahkan semuanya? Gimana kalau ada yang berhasil selamat? Bukti paling menarik untuk teori ini datangnya dari kesaksian para saksi mata. Contohnya laporan dari tahun 1932 ini yang mendeskripsikan makhluk aneh yang kemudian dikenal sebagai Cassirex. Beberapa orang percaya ini adalah keturunan T-Rex yang masih hidup sampai sekarang. Dan ini bukan cuma satu laporan loh, di seluruh dunia ada aja cerita tentang makhluk-makhluk misterius yang disebut cryptid. Dari monster Loch Ness di Skotlandia yang katanya mirip Plesiosaurus, sampai Mokelembembe di Kongo yang deskripsinya mirip banget sama Sauropoda. Mungkinkah semua legenda ini lebih dari sekedar cerita rakyat? Coba kita ambil contoh Ropen dari Papua Nugini. Deskripsinya sama sekali nggak cocok sama burung modern manapun. Sayapnya dari kulit, punya ekor panjang, dan paruhnya bergigi. Detail-detail ini jelas bikin orang bertanya-tanya, jangan-jangan kita lagi ngeliat peninggalan hidup dari masa lalu. Nah, sekarang kita masuk ke petunjuk kedua, yang jauh-jauh lebih radikal. Gimana kalau semua tulang yang kita lihat di museum itu cuma bohong belaka, cuma hoax? Menurut teori ini nih, ilmu paleontologi itu lahir dari persaingan, agenda tersembunyi, dan ya, uang. Mereka menunjuk pada sebuah era yang disebut Perang Tulang di abad ke-19, di mana para ahli paleontologi saling sikut-sikutan. Pertanyaannya, mungkinkah dalam persaingan sengit itu ada beberapa fosil yang sengaja dibuat untuk mendukung teori evolusi Darwin yang waktu itu lagi panas-panasnya? Para skeptis sering banget menyoroti kesalahan-kesalahan fatal di masa lalu. Contoh paling klasik ya kasus Brontosaurus, yang kerangka pertamanya dirakit pakai kepala yang ditemuin 6 km jauhnya dari badannya. Ini kan menimbulkan pertanyaan besar. Kalau para ahli bisa seceroboh itu, gimana kita bisa yakin 100% sama kerangka-kerangka yang lain? Dan ini membawa kita pada pertanyaan paling mendasar dan paling logis. Kita semua tahu kan, semua yang hidup pada akhirnya akan membusuk. Jadi, gimana ceritanya sebuah tulang bisa bertahan utuh selama 66 juta tahun? Nah, inilah inti argumen para skeptis. Mereka bilang, rentang waktu 66 juta tahun itu sama sekali nggak masuk akal untuk bahan organik. Jadi mereka berspekulasi, apa yang kita sebut fosil itu sebenarnya bukanlah tulang asli yang membatu, melainkan replika yang dibuat dengan sangat ahli. Oke, kita udah lihat kedua sisi ceritanya. Yang satu bilang dinosaurus masih ada, yang satu lagi bilang nggak pernah ada. Sekarang, ayo kita rangkum temuan kita, seolah-olah kita lagi nyiapin catatan buat sebuah film dokumenter. Jadi, di satu sisi, kita punya teori hoax fosil yang berani melawan seluruh bangunan sains modern. Di sisi lain, ada teori penyintas yang didukung banyak kesaksian mata, tapi nggak punya satupun bukti fisik yang konkret. Keduanya, terus terang, sama-sama punya tantangan pembuktian yang luar biasa besar.
Terus gimana dong cara kita misahin mana yang fakta dan mana yang fiksi? Ya, dengan kerangka investigasi yang jelas. Pertama, selalu cari bukti fisik. Kedua, pastikan bukti itu udah diuji dan diteliti oleh banyak ahli lain. Dan ketiga, lihat apakah temuan itu nyambung dengan cabang ilmu pengetahuan lainnya. Inilah cara kita memisahkan mitos dari sains. Pada akhirnya, ini semua bukan cuma soal dinosaurus. Ini tentang cara kita berpikir secara kritis, tentang bagaimana kita seharusnya menyikapi klaim-klaim yang luar biasa, dan gimana cara kita memverifikasi kebenaran tentang sejarah masa lalu kita sendiri. Jadi, kita kembali ke pertanyaan awal. Di antara kesaksian mata yang sangat menggoda dan pertanyaan fundamental tentang keaslian fosil, di mana kita harus menarik batasnya? Antara bukti ilmiah yang solid dan keyakinan pribadi, mana yang akan Anda pilih sebagai kebenaran?